padani ngulun ria dapat menira dalam seria keras kepakisah Danau Batur adalah sumber kehidupan bagi masyarakat Bali, terutama di wilayah Kabupaten Bangli dan kawasan lain di bagian selatan seperti Kabupaten Gianyar. Danau ini telah menciptakan ekosistem di sekitarnya dalam menjaga keberlangsungan daur hidrologi bagi Bali secara keseluruhan. Pura Segara Ulun Danau Batur yang berada di pinggir danau itu merupakan perwujudan keharmonisan antara manusia dengan alam. Pura tersebut mewakili arah utara dan didedikasikan untuk Dewa Wisnu dan Dewi lokal Dewi Danu, Dewi Danau Batur, danau terbesar di Bali. Dalam lanskap Indonesia, Danau Batur merupakan satu dari 15 danau yang menjadi prioritas pemulihan kerusakan danau di Indonesia. Berdasarkan Kesepakatan Bali tahun 2009 tentang pengelolaan danau berkelanjutan. Seiring dengan perkembangan pemukiman dan bertambahnya populasi, kondisi Danau Batur mengalami kerusakan. Dimulai dari kerusakan dan penyempitan areal hutan yang mempengaruhi pasokan air ke danau. Terjadinya erosi dan sedimentasi membuat kelangsungan Danau Batur bagi generasi mendatang terancam. Selain itu, air danau juga tercemar oleh aktivitas manusia. Apalagi pemanfaatan air yang berlebihan dan budidaya ikan keramba di dalam danau juga memberikan dampak negatif pada Danau Batur. Untuk menanggulangi kerusakan itu, segenap komponen masyarakat bersatu dan berupaya membuat solusi jangka panjang. Danau Batur harus diselamatkan agar bisa dinikmati oleh para penerus bangsa di kemudian hari.
Danau Batur harus dikembalikan pada fungsi awalnya sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar, bukan hanya sebagai sumber daya alam yang dieksploitasi secara berlebihan. Yayasan Puri Kauhan Ubud berkolaborasi dengan Institut Seni Indonesia Denpasar mementaskan pagelaran Nuwur Kukuwung Ranu, sebuah pertunjukan seni dengan 136 penari di pelataran Pura Segara Danau Batur. Acara tersebut dimaksudkan sebagai langkah edukatif yang dihadirkan untuk menggugah kesadaran kolektif manusia dalam menjaga lingkungan, khususnya pelestarian air melalui pendekatan seni budaya dan rasa. Yayasan Puri Kauhan Ubud bekerjasama dengan Institut Seni Indonesia Denpasar hari ini mempersembahkan pentas seni ekologis yang bertema Nuwur Kukuwung Ranu. Nuwur dalam bahasa Jawa kuno artinya meminta, kekuwung itu berasal dari kata kukuwung atau kuwung, itu artinya pelangi dan keindahan, dan ranu itu artinya danau. Ini adalah sebuah kampanye bersama, aksi bersama yang melibatkan berbagai pihak untuk menjaga, menyelamatkan, dan melestarikan Danau Batur. Karena Danau Batur adalah sumber kehidupan bagi masyarakat Bali dan juga penyembuh peradaban. Toyo uripin buana, usadaleng sangaskara. Air adalah sumber kehidupan, penyembuh peradaban. Tim Cokro TV hadir meliput pagelaran acara itu demi mengabarkan kepada seluruh halayak tentang keindahan Danau Batur dan pentingnya menjaga keragaman hayati. Pesan yang hendak disampaikan pada seluruh masyarakat Indonesia agar menjaga anugerah yang sama di daerah masing-masing. Acara ini sebenarnya rutin dilakukan oleh Puri Kauhan Ubud Yayasan ya. Jadi ini adalah tahun kedua. Nah, tahun ini memang kita agak mengambil tema ekologi sebenarnya. Tapi kami sebenarnya melakukan 3 kegiatan besar di 3 titik, yaitu dari hulu ke hilir. Nah, hulu ini kita mengambil tempat di Batur. Jadi Batur dan sekitarnya, terutama di daerah di 15 desa di kawasan inti Geopark Batur. Nah, apa saja yang kami lakukan di sini itu adalah kegiatan ekologi. Jadi dari pertama kita membicarakan masalah konsep-konsep atau filosofi-filosofi tentang air dan nilai-nilai yang bisa kita peroleh atau kita hidupkan kembali dari tradisi lama sampai kita melakukan aksi-aksi nyata. Nah, kalau kaitan dengan bagaimana kita merumuskan kembali atau menemukan kembali nilai-nilai lama itu, kita bekerja sama dengan beberapa universitas. Jadi kita bikin FGD, kemudian kita rumuskan kembali sebenarnya orang Bali itu punya apa saja sih yang bicara tentang air, tentang bagaimana mengelola air, bagaimana menghormati air, memuliakan air. Nah, sesudah itu baru kita membuat seminar nasional melibatkan seluruh perguruan tinggi Hindu yang ada di Bali dan di luar Bali. Nah, itu bagian dari kami merumuskan konsepnya. Sesudah itu kita rumuskan aksi. Nah, aksi ini yang sudah kita lakukan itu adalah aksi penanaman. Yang pertama itu penanaman 10 hektar lahan di TWA Batur Gunung Payang. Kemudian yang kedua adalah di 15 desa di kawasan inti zona Geopark. Nah,
kegiatan itu juga kami yang agak berbeda mungkin ketika orang dulu ada kegiatan penanaman kan menanam saja kemudian selesai. Nah, kami bekerja sama dengan BPDA Sunda Anyar, kemudian dengan BKSDA, memberikan pelatihan juga kepada masyarakat bagaimana cara menanam, memelihara, memonitoring apa yang kita tanam. Dan kami juga punya konsep dan sedang memikirkan cara bagaimana sesudah kami tanam nanti, itu 1-2 tahun ke depan, pohon-pohon itu ada yang melihara gitu. Jadi kami sudah bicara juga dengan beberapa universitas untuk nanti misalnya mengadopsi satu desa dengan satu universitas. Jadi mereka akan membantu memelihara dengan program-program mereka sehingga 1-2 tahun ke depan kita pastikan tanaman itu tumbuh dan ada yang merhatikan gitu. Hari ini adalah sebenarnya merupakan puncak acara, jadi kerjasama kami dengan ISI untuk memberikan edukasi sebenarnya kepada masyarakat, mengingatkan kembali tentang nilai-nilai lama yang dimiliki oleh masyarakat Bali yang sebenarnya sudah lama hidup tapi mungkin mereka sudah tidak lagi terlalu concern. Nah, kita tahu sendiri kalau di Bali itu kan masyarakat tuh lebih mau mendengar kalau misalnya kita sampaikan melalui jalan budaya. Nah, jadi ya mungkin kalau mereka diajak seminar gitu, apalagi daerah-daerah sini ya, yang masyarakatnya tuh tentu akan lebih senang jika mendengarkan itu dengan melihat satu pertunjukan dan pesan-pesan itu kita bisa selipkan di dalamnya. Dalam penghelatan itu hadir pula 7 pelukis yang melukis secara bersamaan. Selain ingin ikut berpartisipasi dalam acara itu, mereka juga bermaksud mendonasikan hasil pelelangan lukisan yang mereka buat di danau tersebut. Jadi ini kolaborasi antara Yayasan Puri Kauhan Ubud dengan Institut Seni Indonesia Denpasar. Jadi kami menyiapkan ini hampir 3 bulan untuk kemudian saling berbagi gagasan terkait pemaknaan tentang pemahaindahan Danau Batur. Jadi Kekuung itu pelangi, jadi pesona paling indah dari langit, gunung, dan danau. Nah, itulah yang kita rajut persembahkan hari ini yang bertepatan dengan Tumpek Warega, yaitu perayaan tentang semua atau sarwa tumbuh, artinya semua yang tumbuh. Jadi tumbuhan dan pepohonan tentu akan bisa segar menghidupi manusia ketika hulunya air amarta ini, air kehidupan ini terpelihara dan terjaga dengan baik. Melukis untuk kegiatan program penyelamatan tentang air ini menarik untuk saya pribadi, karena bagaimanapun sekarang kesadaran terhadap namanya apa itu air makin berkurang, karena generasi sekarang mengenal air itu hanya di depan dapur atau di toilet. Sesungguhnya sumber air itu sebenarnya jauh dan ada proses untuk mencapai rumah-rumah penduduk atau apa. Untuk membangun kesadaran ini, saya ikut mendukung bahwa program yang mesti continue dilakukan karena penyelamatan di sini ada. Di mana salah satu adalah penyelamatan mata air, setelah itu tentu penyelamatan tentang hutan, lingkungan, dan semuanya berhubungan di situ. Dan saya mengucapkan selamat, semoga program yang mendekatkan diri, mengenal air kembali, menjadi lebih dekat masyarakat kita. Selamatkan air dari sampah.
perlu kita ingat bersama bahwa seberapa banyak pohon yang kita tanam, ribuan jutaan, tidak akan hidup jika tidak ada air. Kita pun tidak bisa hidup tanpa air. Air adalah satu dari 5 unsur panca mahabhuta yang sangat penting membentuk kehidupan kita. Air memberikan banyak hal, tetapi juga mengajarkan banyak hal. Mempunyai wajah dewa dan juga mempunyai wajah buta yang memberikan kehidupan dan sekaligus menakutkan karena bisa menimbulkan bencana yang merugikan kehidupan manusia. Oleh karena itu orang Bali sangat menyadari arti penting air secara sakala dan niskala. Air adalah medium tirta. Semua yajna di Bali menggunakan tirta, kapuput untuk tirta. Bali sesungguhnya dianugerahi oleh Ide Sang Hyang Paramekawi benteng alam yang luar biasa, negara gunung. Air yang terserap dari laut dan samudra turun di gunung, disimpan di hutan, mengalir ke danau yang selanjutnya mengalir lagi ke sungai lalu ke laut. Bali memiliki catur danau, 4 danau yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Bali memiliki hutan kekeran, alas angker yang dijaga kesakralannya. Bali juga memiliki sumber-sumber mata air, pancoran, patirtan yang disucikan. Di Batur ada 11 patirtan yang dipergunakan untuk kepentingan ritual masyarakat Batul. Tirta Telaga Waje, Bantang Anyut, Danau Gadang, Danau Kuning, Pelisan, Mangening, Pura Jati, Rejeng Anyar, Toyo Bungkah, Toyo Mas Mampeh, dan Tirta Prapen. Meskipun air sangat penting secara skala dan niskala, saat ini kita mengalami krisis air. Kelangkaan air, debit air berkurang akibat penyedotan tanpa kendali dan intrusi air laut. Air yang disucikan juga mulai tercemar oleh limbah dan sampah. Kelangkaan air di beberapa tempat di Bali justru menjadi sumber konflik. Dan air sudah berubah menjadi komoditas yang diperdagangkan. Kita tidak cukup hanya membanggakan mempunyai banyak bisama, prasasti, purana, tapi harus tunjukkan bakti kita Rengida Betara Dewi Danu dengan muncul kesadaran bersama yang selanjutnya menjadi kerja dan tindakan nyata. Tindakan nyata ini bisa dilakukan sesuai dengan swadharma dan fungsi masing-masing. Hari ini kami mempersembahkan seni pertunjukan lingkungan yang mengingatkan dan sekaligus mengajak kita semua menjaga dan menyelamatkan melestarikan Danau Batur. Acara hari ini merupakan langkah kecil yang dilakukan Yayasan Purikawan Ubud untuk menginisiasi gerakan kesadaran untuk menjaga, mengkonservasi dan memuliakan air. Kita selalu berharap kasih sayang Syekh Ide Betari Dewi Danu, Ide Betari Ayu Mas Membah terus mengalir kepada kita semua. Sedari awal kolaborasi antara Yayasan Purikauhan Ubud dengan Institut Seni Indonesia Denpasar dalam pagelaran seni ekologis Nuwur Kukuwung Ranu menjadi jalan penyucian dan pemulihan niskala-skala atas kemahaindahan Danau Batur sebagai sumber penghidupan masyarakat Bali secara keseluruhan. Tautan komposisi koreografi ritmis gematis ritus gamelan, berpadu kusuk doa, tembang dan mantra, terangkai harmoni hingga gelar malam ini merupakan pertemuan karma dan dharma untuk berbakti di hadapan Yang Betari Danu. Memuja dalam perbawa Ratu Ayu Mas Membah untuk kesuburan sarwa temuwuh, untuk kebahagiaan seluruh alam, manusia, dan kebudayaan di bumi. Proses cipta karya pergelaran ekologis ini melibatkan 135 seniman, mahasiswa, dosen, perupa, musisi, dan maestro seni. Hampir 3 bulan, gagasan-gagasan artistik bertemu talenta seni lintas bidang. Berpayung seni ritus, merespon pesona Danau Batur
dan memuliakan Pura Segaru Danau Batu. Pura Segara Danau Batu. Seluruh proses mengalir, saling bersambut, dituntun energi kosmik kemahaindahan Danau Batu, hingga mewujud dalam perbawa topeng Ratu Ayu Mas Membah, Sadyang Panji, bebarisan kaku, karaman pegambuhan, alunan tembang Malat Batur, gending Sadyang, karisma musik Ayu Laksmi, bermahkota Bisama Batur Kalawasan. Pergelaran ini merupakan bagian utuh dari Sastra Saraswati Sewana 2022 Yayasan Puri Kauhan Ubud. Sore ini kita bersama dalam acara pentas seni dan pameran yang syarat akan makna lingkungan. Bentang alam dengan unsur-unsur pembentuk bentang alam atau landforming factors yang meliputi air, tanah, vegetasi, bebatuan, manusia dan lain-lain yang disajikan dalam bentuk pentas seni. Konservasi secara umum merupakan upaya pelestarian lingkungan dengan tetap memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu, dengan cara tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. Tujuan konservasi alam untuk melindungi kawasan yang dilakukan secara langsung, yaitu dengan cara memelihara dan memperbaiki dari pengaruh berbagai macam faktor yang bisa merusak alam kawasan dimaksud. Danau menjadi perhatian pemerintah untuk ditangani dengan baik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021, di mana Danau Batur merupakan satu dari 15 danau nasional prioritas pertama yang harus dipulihkan. Terima kasih, saya tahu persis sudah ada langkah-langkah yang dilakukan. Dan jajaran Kementerian LHK, saya hadir bersama jajaran pengelolaan DAS, akan bersama-sama yayasan, masyarakat, dan tentu pemerintah Indonesia. Penyelenggaraan pentas seni ini terkait dengan latar belakang artikulasi kebijakan tata kelola bentang alam yang mengutamakan keseimbangan antara konservasi lingkungan, ekonomi pembangunan, dan kemaslahatan manusia melalui integrasi kebijakan dan pengendalian implementasi yang kuat dan komprehensif. Oleh karenanya, pendekatan budaya seni seperti saat ini sangat-sangat penting. Apalagi sudah sangat difahami bahwa struktur sosial dan budaya Bali mampu berperan sebagai instrumen pengawasan dan kontrol, sehingga disharmoni antara pemanfaatan dan konservasi dapat ditekan seminimal mungkin. Bali menjadi magnet bagi dunia internasional. Selain karena keindahan bentang alam, scenic beauty, juga terutama karena budaya harmoni yang terjaga baik. Dimensi kontrol sosial yang termanifestasikan menjadi budaya terus dijaga dan betul-betul menjadi nafas dalam nilai-nilai dari perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan. Sekali lagi, terima kasih saya sampaikan kepada semua elemen di Bali yang telah secara nyata menyuguhkan percontohan tata kelola bentang alam, landscape management dengan tingkat harmoni yang selalu terjaga. Penanaman pohon untuk mencegah erosi sekaligus mengurangi dampak pencemaran. Kelak,
pohon-pohon rindang itu juga akan menambah kesejukan di sekitar danau. Kalau saya melihat pentas seni ini merupakan suatu eksplorasi seni budaya tradisional dikawinkan dengan koreografi yang modern, spektakuler, dan temanya juga sudah bagus. Cuma masalahnya sekarang bagaimana top down ide ini itu bisa mengakar di desa adat di Bali untuk menjaga benar-benar air sebagai penyembuh peradaban. Danau Batur adalah simbol keharmonisan antara manusia dengan alam. Kelestariannya merupakan tugas bagi segenap masyarakat, khususnya warga di sekitar Danau Batur. Anugerah yang indah ini harus tetap terjaga dan terus memberi manfaat sepanjang masa. Musik tarinya itu sebetulnya kombinasi antara tradisional sama kekinian. Jadi semangat kebalian itu dengan kostum, dengan properti yang masih kental dengan warna Bali gitu. Tapi juga gamelan yang diaransemen sedemikian rupa sehingga gampang diingat gitu. Nah, ini salah satu pendekatan untuk presentasi seni kepada publik. Ya, ini kan ada sebuah yang bekerja sama antara Visi Denpasar dengan Yayasan Turi Ubud Kawan. Apa yang paling menarik setelah pandemi ini, kita kembali membaca tentang lingkungan, environment. Batur adalah salah satu tolok ukur sebetulnya bagaimana kerusakan pada air yang menjadi peradaban, kan agama di sini kan tirta, air, sumber peradaban. Nah, ini terjadi kemerosotan kualitas air. Oleh karena itu, Puri Kauan melakukan kerja penanaman pohon-pohon, dan itu akan berjalan panjang dan disertai dengan apa yang disebut ekspresi seni untuk mensosialisasikan dan juga mengupacarakan apa yang disebut kerja-kerja environment untuk membaca kembali peradaban ke depan, karena pandemi mengajarkan satu hal tentang dunia harus mengerti tentang alam dan lingkungan. Bayangkan aku, air di dalam tubuh. Bayangkan akan bumi dalam genggamanku. Itu merupakan sebuah kehormatan karena diberikan kepercayaan, khususnya bagi penyelenggara Puri Kauhan, Yayasan Puri Kauhan, juga dari sudut istana dan Bapak Rektor ISI memberi kepercayaan penuh kepada saya, diizinkan untuk menjadi bagian dari pertunjukan tadi di awal pula begitu. Jadi lumayan deg-degan dan sekaligus merasa begitu tersanjung. Sama besar level bangga dan juga deg-degannya. Tapi ya saya senang sekali juga terhadap karya, bahwa kebetulan karya-karya saya banyak berbicara tentang panca mahabhuta, 5 energi ya, bukan hanya air, udara, cahaya, pertiwi, dan dengan harapan sebagai seniman dengan media seni, saya begitu meyakini bahwa memiliki energi, khususnya musik, juga tari dan teater dan film apapun, bisa menularkan kepada masyarakat untuk kita sama-sama
setidaknya merenung apa yang kita sudah lakukan untuk alam semesta, apa yang sudah kita lakukan untuk air, untuk udara, untuk cahaya, untuk pertiwi, yang setiap saat menghidupi kita tanpa pamrih. Dan sudahkah kita melakukan hal yang sama untuk 5 energi agung yang membuat kita hidup sampai hari ini? Acaranya dan tempatnya mengingatkan saya betapa magisnya Pulau Bali ya. Jadi dari tadi saya motoin ada live painting dan lain sebagainya. Tapi ketika saya foto live painting tuh belakangnya ada lukisan alam yang jauh lebih indah gitu. Jadi langit yang biru, puranya luar biasa. Jadi saya senang sekali berada di sini dan bersyukur sekali bisa berada di sini pada sore hari ini. Pagelaran Nuwur Kukuwung Ranu adalah upaya untuk memberikan edukasi kepada khalayak tentang pentingnya melestarikan Danau Batur demi kelangsungan hidup masyarakat Bali. Sebuah ikhtiar untuk menjaga anugerah dewata agar tetap lestari sepanjang masa. Pesan yang hendak disampaikan dalam acara ini tidak hanya untuk masyarakat Bali, tapi untuk segenap bangsa Indonesia agar bersedia turut menjaga kelestarian alam demi generasi selanjutnya. Daya siadi arastu